Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sakila Zarin Zaneta Farlen, biasa dipanggil Kiki. Aku merupakan siswi SMA Negeri 10 Padang angkatan yang ke-27. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang peminjaman online atau pinjol. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum pinjol ini apa? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Jadi, pinjol ini merupakan akses digital yang menawarkan dana cepat, namun memiliki resiko yang sangat besar. Jadi, mengapa pinjol ini bisa populer dan bagaimana cara menyikapinya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Jadi, alasan mengapa pinjol itu bisa populer adalah karena kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan dana yang diliputi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena kemudahan akses. Hanya dengan handphone dan KTP, kita dapat mencairkan dana dalam hitungan jam. Yang kedua, kebutuhan yang mendesak. Banyak yang menggunakan pinjol untuk kebutuhan darurat seperti biaya rumah sakit atau biaya pendidikan. Namun, sayangnya, banyak yang menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup yang konsumtif. Nah, pinjol terbagi atas dua tipe. Tipe yang pertama ada pinjol legal dan yang kedua pinjol ilegal. Ada beberapa faktor yang membedakan. Yang pertama ada OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang pada pinjol legal terdapat OJK, sedangkan pinjol ilegal tidak terdapat OJK. Yang kedua, sifat dari biaya bunga dan denda. Pada pinjol legal, biaya bunga dan denda bersifat transparan, sedangkan pada pinjol ilegal menerapkan biaya bunga dan denda yang sangat tinggi dan biasanya disembunyikan. Dan yang ketiga, metode penagihan. Pada pinjol legal, terdapat batas penagihan yang wajar. Sedangkan pinjol ilegal, terdapat metode penagihan secara teror dan intimidasi. By the way, ngomongin pinjol, sejauh mana ya peran masyarakat dalam menyikapi atau membatasi pinjol ini? Menurut aku sendiri, pemerintah harus memperkuat regulasi dan menegakkan hukum, bukan hanya membatasi pinjol tersebut. Dan juga, pemerintah harus aktif dalam memblokir dan menindak tegas pinjol ilegal, termasuk sindikat di baliknya, agar menciptakan efek jerah. Pinjol secara signifikan berpotensi untuk mendorong perilaku konsumtif karena mudah diakses dan kecepatan dalam proses memperoleh dana, membuat masyarakat merasa bahwa mudah mendapatkan uang secara instan untuk memenuhi keinginan. Lalu, bagaimana cara pinjol memengaruhi hubungan sosial antara peminjam dengan keluarga? Pinjol memang dapat mempengaruhi hubungan sosial antara keluarga dengan peminjam, karena pinjol memiliki banyak resiko dan dampak, terutamanya pada pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal bisa meneror dan mengintimidasi dengan cara menghubungi kontak darurat melalui ponsel peminjam, serta pinjol ilegal dapat menyebarkan informasi hutang yang menyebabkan pencemaran nama baik. Lalu, mengapa masyarakat tetap menggunakan pinjol walaupun tahu resikonya? Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara kebutuhan yang mendesak, keputusasaan, dan kurangnya edukasi tentang pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal menawarkan kemudahan dalam mengakses dan kecepatan dalam memperoleh dana, sehingga korban terjerat sebelum benar-benar tahu apa akibat bunga yang tinggi dan penagihan yang kejam. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kritis di masyarakat terhadap bahayanya pinjol? Berikut cara menumbuhkan kesadaran kritis di masyarakat terhadap bahayanya pinjol ilegal. Salah satunya melalui literasi finansial. Seperti literasi keuangan harus diajarkan sejak dini dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, menggunakan media sosial dan iklan layanan masyarakat untuk mengedukasi ciri-ciri dari pinjol ilegal. Oke, sekian video pembahasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. And see you guys. Bye-bye.